Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bertemu lagi dengan Ustadzah Dewi di sini. Di sini Ustadzah akan melanjutkan paparan Ustadzah, yaitu tentang tematik bahasa Indonesia part 2, yaitu judulnya melanjutkan materi bahasa Indonesia dengan judul gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin akan Ustazah ringkas sedikit saja guna untuk memperingat kalian. Di sini Ustazah akan memberi contoh beberapa paragraf sedikit saja lagi, yaitu tentang Reog Ponorogo. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singa Barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Di situ sudah jelas bahwa gagasan utama itu terletak pada kalimat utama, yaitu Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan gagasan pendukung ada di beberapa kalimat berikutnya, yaitu tentang Singa Barong, isi cerita Reog Ponorogo. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Kemudian di sini Ustazah akan menampilkan teks tertulis contoh ada di halaman 4 buku SPS Bahasa Indonesia. Kemudian teks lesan contoh ada di halaman 4 buku ISPS Bahasa Indonesia. Teks tertulis yaitu tentang di sini tentang liburan Tasya. Kemudian teks liburan Tasya ya. Liburan tahun ini menjadi liburan yang paling menyenangkan bagi Tasya. Itu ada pada gagasan pokok yang paling menyenangkan bagi Tasya. Kemudian untuk yang pendukungnya ada di teks berikutnya. Kemudian untuk contoh teks lesan itu ada beberapa percakapan antara Ajeng dan Bayu. Mohon kalian untuk membacanya dengan detail, karena kalau di sini Ustazah membacanya komplit semua, ini video Ustazah nanti terlalu panjang juga akan mempengaruhi nanti dalam pengiriman file. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk di sini yaitu kalimat pada gagasan pokoknya yaitu tentang penjelasan Bayu kepada Ajeng tentang makanan khas Yogyakarta. Di situ kalian bisa melihat di halaman 5. Ya, bisa dipahami? Terus kemudian Ustazah mempercepat saja ya anak-anak ya. Selanjutnya kita yang B membuat ringkasan berdasarkan gagasan teks tulis dan lesan. Di sini adalah cara membuat gagasan ada 4 langkah. Langkah yang pertama, bacalah teks asli dengan seksama secara berulang untuk memahami inti teks tersebut. 2. Catatlah gagasan utama dan gagasan pendukung teks. 3. Rangkaian gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kamu catat dengan kalimat baru. Yang keempat, saat membuat ringkasan, urutan isi disesuaikan dengan naskah asli. Itu adalah cara membuat ringkasan, ada 4. Kalian bisa melihat buku paket, di situ juga ada. Kemudian yang selanjutnya di sini ada ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Kemudian fungsi ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulisan. Jadi itu pengertian dari ringkasan dan fungsi ringkasan anak-anak. Ya, di situ ada di buku paket itu halaman 7. Sudah lengkap semua. Kemudian untuk slide berikutnya, contoh teks ada di halaman buku paket tentang pentas seni dan budaya SD Bangsa. Maaf, Ustazah hanya membacakan judulnya. Untuk lebih lanjutnya kalian tolong dibaca masing-masing anak,
karena di situ kalau Ustazah membaca terlalu panjang juga. Jadi pada titik poinnya di sini setelah membaca teks di atas, kamu dapat mencatat gagasan pokok setiap paragraf. Misalnya di situ pada paragraf pertama itu memiliki gagasan pokok. Contohnya, di hari Sabtu ini SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya. Nah, sementara kalimat lainnya adalah merupakan gagasan pendukung. Dengan demikian, ringkasan paragraf pertama ialah hari Sabtu ini SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya. Itu adalah ringkasannya. Bisa dipahami? Ya. Kalau bisa dipahami, Ustazah akan buka slide berikutnya. Jadi itu dulu penjelasan dari Ustazah, yaitu tentang ringkasan dan fungsi ringkasan, dan ada beberapa contoh langkah untuk meringkas. Di situ kalian bisa memahami lebih lanjut dengan membaca. Nah, inilah anak-anak belajar bahasa Indonesia dengan detail dan dengan penuh dengan hati-hati. Nah, seperti biasanya, Ustazah belum memberi tugas yang terlalu berbelit-belit. Di sini hanya tugasnya yaitu anak-anak catatlah di buku bahasa Indonesia cara membuat ringkasan. Kemudian pengertian ringkasan dan fungsinya. Kalau kalian memperhatikan Ustazah dari awal sampai terakhir, insya Allah tahu. Itu aja yang perlu kalian salin di buku tugas guna untuk catatan di buku bahasa Indonesia sementara ini. Kalau semua keterangan nanti sudah selesai semua, maka nanti akan diberi soal. Mungkin itu aja paparan dari Ustazah, anak-anak. Bisa dilanjutkan di season berikutnya. Terus kemudian Ustazah tulis di sini bersambung. Kemudian pertemuan berikutnya nanti mungkin insya Allah akan disambung oleh Ustadz atau Ustadzah yang lain, karena ada pembagian tugas untuk materi berikutnya, yaitu mencermati gagasan teks visual, kemudian yang D menata informasi dalam bentuk peta pikiran, kemudian menggunakan kata penghubung. Nanti itu akan diperjelaskan lebih detail. Setelah itu kita sudah ke soal. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, Ustazah berharap bisa memahami apa penjelasan sederhana dari Ustazah ini dengan cara melihat dengan seksama atau dengan hati-hati. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum